Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah, para siswa sekalian, kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, serta salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti oleh Pak Nasir. Untuk kita semua kelas 12 di semester ganjil ini masih belajar dari rumah di tahun 2020. Untuk hari ini sesuai judulnya sudah ada, berikhtiar, doa dan tawakal dalam menyikapi qada dan qadar. Nah, ini kita pelajari ya. Bab 2, meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Untuk bagian A sudah kita laksanakan kemarin, minggu lalu kita sudah bahas menganalisis dan mengevaluasi makna imam kepada qada dan qadar. Hari ini kita di bagian B. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dari Allah SWT dengan bersikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Jadi hari ini ada 4 materi yang akan kita bahas secara singkat, tidak terlalu panjang. Nanti insya Allah dilanjutkan pertemuan berikutnya dengan bagian C, yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, bagian B kita sudah. Jadi yang pertama dulu. Jadi sikap optimis akan takdir qada dan qadar yang terbaik dari Allah SWT. Maksudnya adalah apapun yang terjadi di atas dunia ini tentang hidup kita, baik itu baik maupun buruk, baik itu kesuksesan maupun keburukan, maupun kegagalan, baik itu bahagia maupun tidak senang, ya, baik itu miskin ataupun kaya, jelek maupun cantik, ganteng dan seterusnya, itu sebenarnya adalah pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Pemberian Allah yang terbaik untuk kita. Kita dapat bencana, musibah, kecelakaan dan seterusnya, kita tetap bersikap optimis kepada Allah bahwa ini bisa kita lalui. Ini bisa kita di pundak kita ini masih kuat untuk menghadapi itu semua. Karena Allah tahu kekuatan kita, batasan kita sampai di mana. Allah tahu, Allah Maha tahu bahwa takdir yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik untuk kita sebagai ujian maupun cobaan di dalam hidup ini. Karena tidak ada kehidupan yang tanpa cobaan dan ujian. Semua manusia mulai dari lapisan bawah sampai lapisan atas, dari yang kanan, yang kiri, barat, timur, selatan, utara, semua pasti diuji dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap optimis kita di sini yang dituntut oleh Allah adalah tetap bersikap positif. Artinya tidak menghardik Allah, Allah ini jahat, Allah ini tidak baik. Kenapa kita dikasih kemiskinan? Kenapa kita dikasih musibah? Kenapa kita dikasih kejelekan? Tidak. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah, sejauh mana kesabaran kita kepada Allah, dan sejauh mana sikap kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan menghardik, apalagi sampai menghina Allah Subhanahu wa taala dengan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa kita. Tidak. Kita tetap optimis bahwa Allah akan perbaiki kita, akan membantu kita. Ya, Allah senantiasa bersama kita. Itu yang dimaksud dengan sikap optimis akan takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa ya, laksanakan saja takdir ini. Kita laksanakan takdir ini, pilih takdir yang baik, berusaha untuk sikap optimis, bersikap positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja. Yang kedua adalah ikhtiar, berikhtiar. Artinya ketika kita mendapatkan suatu takdir dan kita menginginkan takdir yang lain, yang lebih baik, maka ikhtiar ini adalah jawabannya. Maksudnya adalah berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita ditakdirkan dari keluarga petani, contoh. Lalu ada keinginan kita mengangkat sedikit derajat dengan menjadi polisi ke tentara. Maka kita berikhtiar ini adalah jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai perubahan cita-cita tadi. Oh, ayah kita petani bisa menjadi seorang polisi, tentara dan lain sebagainya dengan berusaha, berikhtiar sepenuh dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu. Nah, itu namanya berikhtiar, berusaha dengan sungguh-sungguh dan sangat sungguh-sungguh. Ya, singkat saja.
Nomor 3 bagian yaitu doa. Nah, inilah senjata umat Islam ini. Senjata kita kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ini salah satu bentuk usaha juga, ikhtiar juga ini kepada Allah. Doa ini adalah perubah takdir, perubah takdir. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, kita sudah dijanjikan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku kabulkan doamu. Kecuali kalau kau bermaksiat, ya Allah mungkin pikir-pikir dulu untuk kabulkan. Ya, kita yakini bahwa doa ini adalah bagian motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi dalam diri yang tidak terhitung berapa kekuatan doa ini. Dia bisa saja merubah takdir seseorang. Contoh, doa seorang ibu. Tidak ada penghalang sampai kepada Allah SWT. Doanya Rasulullah SAW, doanya para malaikat. Dia akan mendoakan umatnya, dia akan menggunakan umat lainnya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, ini doa adalah senjata dan ikhtiar dalam batin sebagai seorang umat Islam. Nah, jadi perbanyak berdoa, terutama setelah selesai sholat, ya, setelah selesai beribadah, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kehidupan kita ini lebih baik. Ya, terakhir, tawakal. Tawakal adalah setelah kita bersikap baik kepada Allah, optimis kepada Allah, kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dengan berikhtiar, kita juga sudah berdoa dengan sepenuh hati dan sungguh-sungguh, maka terakhir adalah bertawakal. Serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, saya sudah berikhtiar, tinggal kepadamu lah saya berserah diri agar dikabulkan apa yang menjadi cita-cita saya, tujuan hidup saya. Agar keluar dari kesengsaraan, keluar dari musibah, dan dihadapkan pada kebahagiaan yang lainnya. Nah, itu namanya tawakal. Menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang terakhir materi untuk hari ini. Perbedaan qada dan qadar. Qada sudah ditentukan, sudah diputuskan sejak zaman azali. Ya, sejak zaman azali kata orang kita ini zaman azali ini zaman sebelum kita lahir. Zaman sebelum dunia ini, bahkan ada pendapat juga seperti itu, zaman sebelum ada bumi kita ada di dunia ini. Ya, ada yang berpendapat sebelum zaman ciptakannya manusia, Nabi Adam alaihissalam, sebelum diciptakan itu. Jadi kita sudah dibuatkan sebuah skenario hidup bahwa kita akan hidup di Indonesia, ya, dengan tinggi badan sekian, kulit berwarna begitu, ya, dengan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, dengan jalan hidup yang sudah dituliskan oleh Allah SWT. Itu qada. Sedangkan qadar adalah diberikan kadarnya, diberikan ketetapannya, aturannya di dalam kehidupan kita. Yang ketetapan makhluknya diberikan kepada semua makhluk. Nah, ini diberikan kepada semua makhluk. Tidak ada manusia, tidak ada makhluk di atas bumi ini yang tidak diberikan ketetapan tentang apa yang akan terjadi di atas dunia ini. Qada dan qadar ini secara singkat adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dia takdir yang masih bisa berubah maupun takdir yang tidak bisa dirubah. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.